Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wargi dahliya dimanapun wargi berada, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada sore yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama kembali dalam obsesi sore, obrolan sekitar syariat Islam, persembahan Radio Dahlia 101,5 FM bersama saya Asep Totoh Ghazali dan rekan setia saya Mas Tomo. Mudah-mudahan kebersamaan kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan magfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wargi Dahlia dimanapun wargi berada, peristiwa Isra dan Mi'raj merupakan salah satu peristiwa terpenting dalam perjalanan hidup dan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut terpenting karena memang Isra dan Mi'raj itu telah menumbuhkan rasa percaya diri yang lebih besar pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melanjutkan tugas dakwah, menegakkan kalimat Allah setelah beliau kehilangan orang-orang yang sangat dicintai dan memberikan dukungan yang luar biasa dalam perjuangannya. Di samping itu, peristiwa Isra dan Mi'raj juga dinilai sebagai sesuatu yang sangat penting, karena pada saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan perintah solat yang 5 waktu untuk dilaksanakan dan ditegakkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Dalam satu hadis yang sangat terkenal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang salat, "As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din." Salat itu tiang agama. Barang siapa menegakkan salat, berarti dia menegakkan agamanya, dan barang siapa yang meninggalkan solat, berarti dia menghancurkan agamanya. Hadis riwayat Baihaqi. Dari hadis ini bisa kita sadari kalau kedudukan solat itu sangat penting. Bahkan solat itu pula yang membedakan antara muslim dengan kafir, sehingga bila seorang muslim meninggalkan solat maka dia sudah seperti orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jiharan." Barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia telah jelas-jelas kafir. Wargi Dahlia dimanapun wargi berada, begitu penting salat dalam kehidupan seorang muslim, berarti salat itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Pengaruh terpenting dari pelaksanaan solat dalam kehidupan seorang muslim adalah tumbuh kemampuan pada dirinya untuk dapat mencegah jangan sampai melaksanakan atau melakukan perbuatan keji dan mungkar. Ini berarti bila seorang muslim telah menegakkan solat, niscaya dia mampu mencegah dirinya dari segala bentuk yang keji atau hal-hal yang sifatnya pelanggaran dalam masalah seksual dan yang mungkar. Allah berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Wargi Dahlia dimanapun wargi berada, ada banyak hikmah yang bisa kita peroleh dari pelaksanaan ibadah sholat.
Dalam kesempatan obsesi sore yang singkat ini, sekurang-kurangnya ada 4 hikmah yang perlu kita bahas agar bisa kita pahami dengan sebaik-baiknya. Sehingga diharapkan dari pemahaman hikmah-hikmah ini kita bisa memperbaiki pelaksanaan sholat kita sehari-hari. Jadi bukan sekedar kita gugurkan kewajiban sholat kita itu, tetapi juga bisa kita laksanakan dengan penuh penghayatan yang membuat hikmahnya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Keempat hikmah sholat itu adalah sebagai berikut. Pertama, sholat menjaga kebersihan lahir dan batin. Hal ini karena sholat harus dilaksanakan dalam keadaan bersih atau suci. Baik bersih badan, pakaian, dan tempat dari najis dan segala bentuk kekotoran. Ini merupakan simbol dari keharusan seorang muslim untuk selalu menjaga kebersihan. Apalagi dia harus menunaikan sholat sekurang-kurangnya 5 waktu dalam sehari semalam. Di samping itu sholat juga bisa menjaga kebersihan batin, karena sholat memang harus dilaksanakan dengan hati yang ikhlas. Oleh karena itu tanpa keikhlasan, sholat yang sebenarnya ringan itu akan terasa sangat berat melaksanakannya. Begitu juga dengan pelaksanaan ibadah yang lain. Orang yang bersih lahir dan batinnya merupakan orang yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Hikmah yang kedua, sholat membuat seorang muslim terdidik untuk selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini karena dalam sholat pelaksanaannya harus dilakukan dengan kesadaran sendiri. Tidak ada yang mengontrolnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang mau sholat misalnya, maka dia harus berwudu meskipun tidak ada orang yang mengontrol atau memerintah. Begitu juga malam tetapi dia belum sholat isya, maka meskipun dia sendirian dia tetap harus berwudu untuk sholat. Kemudian sholatnya pun tidak berani dia kurangi jumlah rakaatnya, meskipun dia hanya sholat sendirian dan tidak ada orang yang mengetahuinya. Tetapi karena dia ingin sah dalam pelaksanaan sholat dan dia merasa dikontrol langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada sedikit pun yang berani diabaikan dalam pelaksanaan sholat karena dia memang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal inilah oleh Rasulullah SAW disebut dengan ihsan. Sebagaimana sabda beliau, "Al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak melihat Allah, engkau yakin Allah melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang ketiga, hikmah daripada sholat itu disiplin dalam soal penggunaan waktu. Hal ini memang sholat itu harus dilaksanakan pada waktu yang telah ditetapkan dan tidak boleh dikerjakan di luar waktu yang telah ditetapkan, baik sebelum maupun sesudahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang telah ditentukan waktu-waktunya atas orang-orang yang beriman. Surat An-Nisa ayat 103. Manakala seorang muslim telah menunaikan sholat dengan baik, tentu dia akan menjadi manusia yang memiliki penghargaan kepada waktu sehingga dia tidak suka menyia-nyiakannya dalam hidup ini. Apalagi waktu memang sangat berharga dan bila sudah lewat tidak mungkin bisa kembali lagi.
Itu sebabnya begitu banyak orang yang menyesal dan mengalami kerugian karena tidak memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan masalah ini dalam firman-Nya, "Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Wargi dahlia dimanapun wargi berada. Lalu hikmah yang keempat adalah memiliki semangat berjamaah. Wargi dahlia, hal ini karena sholat yang 5 waktu sangat dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Ketika sholat berjamaah telah ditunaikan, semestinya telah tumbuh pada diri kaum muslimin semangat berjamaah. Terwujudnya semangat berjamaah dalam kehidupan kaum muslimin akan membuat potensi kaum muslimin menjadi satu dan kekuatan akan dimiliki oleh kaum muslimin. Perlu kita ingat bahwa musuh-musuh Islam atau mereka yang tidak suka melihat kemajuan umat Islam sangat tidak menginginkan terwujudnya semangat berjamaah. Maka yang mereka lakukan adalah memecah belah kaum muslimin sehingga tetap saja pada jiwa kaum muslimin masih begitu lemah semangatnya dalam berjamaah. Oleh karena itu sholat berjamaah harus kita galakan kembali sebagaimana pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat begitu bersemangat dan disiplin dalam melaksanakan sholat berjamaah. Bahkan orang seperti Abdullah bin Umi Maktum yang matanya buta selalu datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Dan bila ada sahabat yang tidak disiplin dalam sholat berjamaah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak segan-segan menanyakan hal itu dan menegurnya. Wargi dahlia dimanapun wargi berada. Dengan demikian mengingat begitu penting sholat dalam kehidupan seorang muslim, menjadi sangat wajar kalau perintah ini disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui satu peristiwa akbar yang disebut dengan Isra Mi'raj. Dan pantaslah kalau kita mengatakan sangat aneh kalau ada di antara muslim yang masih suka meninggalkan sholat. Sementara tidak pantas rasanya seorang muslim yang melakukan sholat tetapi tidak mampu memperlihatkan hasil-hasilnya dalam kehidupan sesudah sholat yang dilaksanakannya. Wargi dahlia dimanapun wargi berada. Jadi itu di antara hikmah sholat. Nah makanya wargi dahlia yang terpenting bagi kita sekarang mari. Jadi mari kita semua sama-sama untuk melaksanakan sholat itu. Jadi bagi wargi dahlia dimanapun wargi berada, terutama usahakan sholat itu tepat pada waktunya. Itu harus kita usahakan semaksimal mungkin. Lalu usahakan berjamaah, sholatnya juga tumanina, sholatnya bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Insya Allah wargi dahlia kita akan bahagia kalau kita senantiasa menegakkan sholat. Karena sholat di samping artinya doa, sholat juga adalah pujian, sholat juga di situ bacaan, sholat juga artinya rahmat. Jadi orang yang melaksanakan sholat insya Allah pasti akan mendapatkan rahmat Allah, akan mendapatkan kasih sayang Allah. Ada satu hal wargi dahlia, bagi kita mengingat Isra Mi'raj itu kan dari masjid ke masjid ya. Jadi perjalanan yang berlangsung dari masjid ke masjid, yakni dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik ke langit hingga ke Arsy Allah, kembali lagi ke Masjidil Haram. Yang namanya perjalanan tentu maju. Ini berarti bisa kita simpulkan bahwa bila kita ingin umat ini mengalami dan mencapai kemajuan serta agar kemajuannya tetap terarah,
maka sumber daya manusia muslim harus mendapat pembinaan di masjid. Oleh karena itu setiap muslim harus cinta kepada masjid, gemar ke masjid dan mau memakmurkannya. Masjid bagi umat Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Bahkan begitu pentingnya masjid bagi umat Islam, hubungan antara seorang muslim dengan masjid bisa diumpamakan seperti ikan dengan air. Ikan tidak bisa bertahan lama bila dipisahkan dengan air. Ini berarti keislaman seorang muslim akan sulit dimantapkan kalau kaum muslimin tidak suka ke masjid. Wargi Dahlia dimanapun wargi berada, mudah-mudahan obsesi sore yang singkat ini ada guna dan manfaatnya. Sekali lagi wargi Dahlia, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.